Kembali ketemu sahabat bimbingan TIK. Pagi-pagi saya sudah dapat tugas seperti ini. Ya, mau gimana lagi? Di sini ada kelihatan tugas yang akan saya buat hari ini, yaitu membuat daftar tabel, daftar gambar. Di konten sebelumnya saya juga pernah membuat daftar isi secara otomatis, tetapi di sini sepertinya saya diharuskan membuat dalam satu file, yaitu daftar tabel satu file, daftar gambar satu file. Jadi prosesnya seperti membuat teks biasa. Jadi nanti kita buat dalam teks biasa, tetapi menggunakan, di sini ada pilihan, nanti ada menggunakan tabulasi, yaitu untuk membuat garis titik-titiknya, untuk membuat titik-titik kita menggunakan tabulasi, dan untuk membuat nomor halamannya juga menggunakan tabulasi. Oke, untuk tidak memperpanjang, untuk tidak memperlama lagi waktunya, kita coba langsung buka saja Word-nya. Sini kita bisa pilih Word. Saya menggunakan 2010. Ya, kebetulan Windows-nya Windows 7. Jadi yang support itu adalah 2010. Kalau saya gunakan di atasnya lagi 2016, 2019, nanti nggak support sama Windows-nya. Oke, sebelum kita membuat daftar tabel dan daftar isi, yang perlu kita perhatikan dulu di lembar kerjanya, kita harus menyiapkan dulu di atas ini harus ada ruler atau penggaris. Jadi kalau tidak ada ruler atau penggarisnya, nanti agak kesulitan dalam membuat menentukan tabulasinya. Oke, yang belum punya ruler seperti ini tampilannya, bisa diklik view. Di menu di atas ini kan ada home, insert, pack layout, reference, mailing, review. Nah, di sini ada view. Nah, perhatikan di sini ada tab show di view. Sini ada tulisan ruler. Kalau kita klik centangnya, nah dia kosong, berarti rulernya akan di hidden namanya, atau disembunyikan. Kalau kita klik ruler, nah dia akan ditampilkan atau diaktifkan. Oke, selanjutnya yang diperlukan lagi nanti adalah tab. Ini namanya tab, ya. Di tab ini ada bagian-bagiannya. Di sini kalau kita klik sekali, dia akan muncul. Ini yang pertama, ini ada tulisannya left tab. Jadi untuk tab yang memulainya nanti teksnya, karakternya dari kiri. Jadi kalau kita ketik, dia arahnya dari kiri ke kanan, itu namanya left tab. Kalau kita klik lagi, sini ada center tab. Jadi kalau kita pilih center tab, kita klik nanti, ini kita contohkan saja biar lebih gampang. Oke, saya coba yang left tab ini tadi ya, left tab. Ini kita coba left tab, kita klik di angka 3. Nah, sudah ada. Kita tekan tombol tab, ya. Kalau kita tinggal tombol tab, ntar kita coba kita aktifkan dulu keyboardnya biar kelihatan. Nah, ini kalau kita tekan tombol tab seperti ini nih di keyboard nih, kita tekan tombol tab. Ini nanti iBeam-nya akan melompat ke tab yang sudah kita letakkan di sini. Kebetulan saya menggunakan laptop dulu. Kita coba laptop. Nah, ini dia. Kelihatan? Kalau kita ketik, karakternya akan muncul dari kiri ke kanan. Itu namanya laptop. Ya, ini laptop. Kita coba enter. Kita coba ulang lagi. Ini ya laptop. Nah, itu yang tab. Kita coba enter. Kita coba pilih lagi yang center.
Kita coba klik di 4. Kita tekan tab. Nah, ini baru berada di laptop ya. Kita coba lompat sekali lagi, tekan tab. Nah, itu dia. Kita ketik center. Nah, bisa kelihatan dia mulainya dari mana ya. Dia akan menyesuaikan dari tengah, itu namanya center. Tab. Oke, lanjut lagi, kita pilih yang right tab. Ini dia right tab. Kita coba lagi arahkan sini ke 5. Kita tekan tab. Ini yang center, ini yang left. Kita maaf, ini yang right. R I G H T. Nah, kelihatan mulainya di mana dia? Ya, ini kalau yang left. Ini kita coba geser. Nah, ini kelihatan. Biasanya left tuh kita yang right itu biasa kita letakkan di ujung. Nah, seperti ini. Jadi kita tekan, nah, dia akan menuju ke kiri. Nah, seperti itu. Kalau yang right, yang center seperti ini. Kalau kita tekan, dia terus menyesuaikan seperti itu. Ini yang center tadi. Ya, ini yang center. Nah, itu yang center. Dia akan ke tengah posisinya. Kalau yang left nih biasanya kita gunakan untuk yang di kiri. Seperti ini. Nah, itu dia. Oke, kita hapus saja. Kita langsung praktek aja lagi. Tadi saya sudah jelaskan apa itu ruler, apa itu tab. Nah, sekarang kita gunakan tab untuk membuat daftar tabel dan daftar gambar. Kita coba membuat dulu daftar tabel. Kita ketik daftar tabelnya. Oke, kita sembunyikan aja dulu. Daftar tabel. Ya. Ini bisa kita center tapi nanti aja. Kita isi dulu daftar tabelnya apa aja pilihannya. Daftar tabel 4.1 ya. Nih. Oke, langsung kita pilih tabnya. Kita gunakan left yang right tab karena nanti titik-titiknya kan mulainya dari sebelah kanan. Jadi kita letak di sini di 4,5. Satunya lagi kita gunakan untuk nomor halaman. Jadi ini masih ada. Kita klik lagi karena dia sudah aktif. Kita klik di sini. Nah, nanti kita bisa sesuaikan. Selanjutnya seperti yang tadi saya bilang. Jadi I-beam-nya berada di sini. Oke, saya besarkan lagi. I-beam-nya berada di sini. Nanti kita tekan tab. Dia lompat ke tab yang pertama. Ini tab yang pertama untuk titik-titik. Nah, seperti itu. Kita sesuaikan titiknya. Oke, cukup. Kita tekan tab lagi untuk nomor halaman. Nomor halamannya 51. 53. Oke, kita enter. Lanjut. Tabel 4.2. Tekan tab lagi. Nah,
Oke, cukup. Tekan tab lagi. Halaman 58. Enter. Untuk membuat berikutnya, tabel 4.3. Oke, tab lagi seperti tadi. Ya, lakukan berulang-ulang seperti itu. Oke, tekan tab lagi. Lanjut nomor halaman 62. Enter lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita membuat tabel daftar tabel secara manual, kita bisa menggunakan tabulasi seperti ini tadi. Kita klik, kita pilih. Kita gunakan yang right tab. Jadi kita tempatkan di mana posisinya dia akan muncul. Yang pertama kita gunakan di 4,5. Ini right tabnya, ini untuk titik-titiknya. Selanjutnya kita klik lagi right tab yang kedua untuk nomor halaman. Jadi yang berikutnya tinggal kita begitu selesai di baris yang pertama tinggal tekan enter. Tabnya ini akan terus ngikut di bagian baris-baris berikutnya seperti itu. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Jika rasanya bermanfaat, konten ini bisa diteruskan, dibagikan agar bisa lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Dan jangan lupa bagi yang baru menonton, bisa diklik subscribe-nya, jangan lupa klik like dan tombol loncengnya agar bisa menikmati video-video bermanfaat selanjutnya. Oke, sampai ketemu.